Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saleh-saleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan semangat belajar ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang wujud benda. Yang pertama ada pengertian wujud benda. Apa itu wujud benda? Wujud benda adalah bentuk dari suatu benda yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Kemudian jenis-jenis wujud benda. Ada 3 jenis nih, benda padat, benda cair, dan benda gas. Itu 3 jenis wujud benda. Kemudian kita lihat contoh wujud benda ini ada di sekitar kita ya, yang selalu kita gunakan, yang selalu kita makan juga mungkin ada. Contoh benda padat. Di sini ada bola, kamera, kursi, lemari, mobil dan sebagainya. Kemudian contoh benda cair. Ini benda yang cair ya, ada air, madu, minyak, sirup. Kemudian ada contoh benda gas. Ini balon di dalamnya ada gas. Kemudian tabung gas juga, tabung gas di dalamnya juga ada gas dan sebagainya. Oke, selanjutnya sifat wujud benda. Sifatnya dari benda padat, bentuk dan besarnya tetap, jadi tidak berubah. Kecuali kalau dipotong-potong pasti akan berubah. Kemudian menempati ruang, mempunyai massa atau berat. Jadi ada beratnya, ada volumenya. Kemudian dapat disentuh dan memiliki volume yang tetap. Walaupun dipindah-pindahkan, tapi volumenya akan tetap seperti itu. Besarnya juga akan tetap seperti itu. Kecuali kalau kita potong-potong, maka volumenya akan berubah, beratnya akan berubah. Dan bentuknya juga akan berubah, yaitu kalau dipotong-potong. Kemudian, yang kedua benda cair. Sifatnya bagaimana? Bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. Contohnya, air yang ada di gelas, kemudian kita pindahkan ke dalam mangkok. Maka, bentuknya akan berubah dari bentuk gelas menjadi bentuk mangkok. Tetapi volumenya akan tetap. Ya, tidak akan berubah, tidak akan berkurang ataupun bertambah. Kemudian dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu sifat wujud benda cair. Kemudian yang ketiga, sifat wujud benda gas. Dia mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Jadi dimanapun kita berada akan full dengan gas ya, banyak gasnya. Kemudian bentuk dan volumenya tidak tetap. Oke. Kemudian perubahan wujud benda. Di sini ada perubahan wujud benda dari padat menjadi cair, itu akan mencair. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika lilin dipanaskan akan meleleh, es batu dipanaskan akan meleleh, itu proses mencair. Nah, di sini ada tanda panah merah, artinya menyerap kalor, sedangkan tanda panah biru itu melepaskan kalor. Kemudian dari cair ke padat itu akan membeku. Contohnya bagaimana? Dari air ketika kita masukkan ke dalam freezer didinginkan itu akan membeku. Kemudian dari cair ke gas itu akan menguap. Contohnya bagaimana? Ketika kita memanaskan air, meletakkan ketel, panci yang berisi air di atas kompor, itu ketika mendidih itu akan mengeluarkan uap. Selanjutnya gas menjadi cair itu akan mengembun. Contohnya ketika turun hujan kita selalu lihat tuh di kaca jendela itu akan mengeluarkan embun, akan menghasilkan embun ya. Kemudian dari padat menjadi gas itu menyublim, akan terjadi proses menyublim. Contohnya ketika kapur barus ditempatkan di suhu ruangan, es batu ditempatkan di suhu ruangan, itu akan mengeluarkan gas.
selanjutnya dari gas menjadi padat itu akan mengkristal. Itu terjadi pada salju ya. Bunga salju juga dari freezer itu kan dari air. Itu ketika didinginkan itu akan menjadi kristal airnya. Di situ banyak bunga kristal ya di freezer kita. Oke, sampai di sini apa kalian sudah paham? Coba kita akan melakukan evaluasi. Di sini ada 5 pertanyaan yang akan Ibu ajukan. Yang pertama, apa saja benda di sekitar kalian yang termasuk benda padat? Nah, boleh kalian isi di buku kalian masing-masing. Yang kedua, air dan minyak adalah contoh benda apa? Yang ketiga, bentuknya berubah tetapi volume tetap, termasuk sifat wujud benda apa? Yang keempat, apa saja macam-macam perubahan wujud benda? Kalian sebutkan macam-macam perubahan wujud benda yang sudah tadi Ibu sebutkan. Kemudian, bagaimana terjadinya proses perubahan wujud benda yang mencair? Contohnya bagaimana? Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan selalu semangat belajar ya. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.